Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Podcast History bersama saya Meidinar Sagita Putri. Kali ini Podcast History akan menghadirkan segmen Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. Segmen ini akan menghadirkan kisah-kisah seputar pahlawan revolusi. Segmen ke-6 kita akan membahas kisah Jenderal Suprapto Part 2. Firasat lain yang terjadi menjelang kepergian Pak Prapto yaitu pada Kamis malam 30 September 1965 ada firasat lain yang ditunjukkan oleh Pak Prapto. Beliau membawa buku-buku baru sepulang dari kantor. Anak-anak beliau pun menjadi heran, untuk apa tumpukan buku baru itu? Padahal sehari sebelumnya Pak Prapto juga membawa buku-buku baru sepulang beliau dari kantor. Kemudian beberapa jam sebelum kejadian, Pak Prapto menunggu salah satu putri beliau untuk pulang ke rumah, yakni Ibu Sri Lestari. Pada saat itu Ibu Sri belum pulang ke rumah karena harus menghadiri acara pemberian penghargaan atas kemenangan beliau dalam satu lomba. Namun beliau terlambat pulang dan Pak Prapto menunggu kedatangan anak beliau sampai pukul 12 malam. Dan baru pada saat itu Ibu Sri pulang dan Pak Prapto membukakan pintu untuk putrinya. Namun keduanya tidak terlibat percakapan apapun. Kemudian firasat lain yang terjadi, pada saat itu Bapak Suprapto tengah bersantai di kursi malas beliau. Namun saat anak-anak beliau berada di sekeliling beliau akhirnya menaruh kursi malas beliau di tengah sebuah kolam yang sudah tidak terpakai di rumah beliau. Beliau meletakkan kursi malas tersebut di tengah kolam dan berbaring di atasnya, seolah menunjukkan bahwa beliau sedang ingin sendirian. Kemudian sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi, Pak Prapto berkesempatan untuk pulang kampung dan menjenguk ibunda beliau. Jenderal Suprapto merupakan anak bungsu dari 10 bersaudara. Sepulang tugas beliau pengarahan kepada Taruna Akabri di Magelang, beliau berkesempatan untuk kangen-kangenan dan tidur semalam di rumah ibunda beliau di kampung halamannya. Kemudian pada saat itu, pasukan Cakrabirawa yang bertugas menjemput Jenderal Suprapto sempat salah rumah dan justru masuk ke stasiun radio swasta Niaga atau sekitar 2 rumah dari kediaman keluarga Jenderal Suprapto. Akhirnya pasukan tersebut berhasil menemukan rumah beliau dari informasi seseorang yang berada di sekitaran radio tersebut. Karena rumah Jenderal Suprapto tidak pernah ada penjagaan militer. Sepeninggal Pak Prapto, Ibu Suprapto menjalani peran sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak beliau. Ibu Suprapto memiliki keahlian menjahit pakaian. Beliau pernah ditawari untuk bekerja di sebuah pabrik rajutan, namun beliau tidak dapat menerima tawaran tersebut dengan alasan kesehatan. Selain itu, berbagai usaha beliau jalankan, seperti menjual batik dari Jawa Tengah, menjual es lilin di sekitar lingkungan sekolah, membuat kue-kue untuk hari raya, serta menjual anggrek potong untuk rangkaian bunga. Akhirnya beliau dapat membesarkan putra-putrinya dengan sistem mandiri dengan usaha-usaha yang telah beliau rintis. Beliau menjalankan peran tersebut hingga mampu mengantarkan anak-anak beliau ke pintu kesuksesan. Baik, sekian pembahasan segmen Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, kisah Jenderal Suprapto Part 2. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast history via kanal YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!